Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Citra dalam Bilas 2025 Perpustakaan Mu'awanah. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan informasi. Sobat Bilas, dimanapun Anda berada, pada episode Bilas kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Sulaiman. Baik, Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak kecil, Sulaiman sudah nampak adil dan mengerti hukum. Ia sering mengikuti sidang-sidang peradilan ayahnya. Suatu hari, ada dua orang mengadu kebun tanaman. Salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam, sehingga rusak tanamannya yang hampir dipanen. Dalam persidangan, Sulaiman kecil ikut berpendapat pertimbangan keputusan itu sepatut tertulis demikian. Pemilik kebun diperbolehkan memelihara hewan pemilik ternak untuk diambil hasilnya selama setahun. Sedang pemilik ternak memperbaiki kebun yang rusak selama setahun lalu dikembalikan. Keputusan yang adil itu diterima oleh kedua belah pihak. Sesudah Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja. Ia sudah diangkat sebagai nabi dan rasul. Ia dikaruniai ilmu dan hikmah, mampu berbicara dengan para binatang. Pasukannya terdiri dari jin dan manusia. Kerajaannya sangat makmur dan kaya raya. Bila ia berpergian, maka cukup menggunakan angin sebagai kendaraannya. Perjalanan setahun baginya cukup. Bila ia berpergian, maka cukup menggunakan angin sebagai kendaraannya. Perjalanan setahun baginya cukup tempuh dalam waktu sehari. Suatu hari ia mengumpulkan para binatang, hanya burung hudhud yang tak nampak kehadirannya. Burung hudhud datang terlambat karena baru melakukan perjalanan jauh. Ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang wanita bernama Bilqis. Demikian tutur hudhud. Nabi Sulaiman kemudian bermaksud mengundang Ratu Bilqis ke istananya. Para cerdik pandai diminta mendatangkan kursi tahta Ratu Bilqis secepatnya. Ada yang sanggup memindah kursi sang ratu dalam waktu 1 hari. Ada yang sanggup memindah kursi dalam waktu 1 jam. Namun, seorang bernama Asif bin Barqiyah sanggup mendatangkan kursi sang ratu dalam sekejap mata. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah rombongan Ratu Iblis dari negeri Saba dengan membawa segala macam harta berharga, dimaksudkan sebagai hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, Ratu Bilqis tak menyangka bahwa Nabi Sulaiman raja yang kaya raya. Seluruh kekayaan negeri Saba tak ada seperempatnya sekekayaan Nabi Sulaiman. Bahkan dalam sekejap mata kursi atas sang ratu dapat dipindah Raja Sulaiman. Ratu Bilqis diajak masuk ke dalam istana. Lantai istana begitu halus dan licin bagaikan air. Padahal lantai itu adalah kaca yang tebal, di dalamnya terdapat kolam air. Ratu Bilqis sampai menyikap pakaiannya. Setelah menginjak kaca, barulah ia tahu betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis akhirnya menyadari kelemahan dirinya. Ia mengaku tunduk dan masuk agama Nabi Sulaiman. Pada akhirnya, Ratu Bilqis diperistri oleh Nabi Sulaiman. Seluruh rakyat Saba juga memeluk agama Islam. Maka negeri itu mengalami ketentraman dan kemakmuran, negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Nabi Sulaiman wafat. Bahkan bangsa jin juga tak mengetahuinya. Bangsa jin baru mengetahuinya setelah tongkat yang dijadikan sandaran laku dimakan rayap, maka robohlah Nabi Sulaiman yang telah lama meninggal dunia. Demikian tadi kisah Nabi Sulaiman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Oh iya, sesi selanjutnya ada kuis Bilas. Kuis ini terbuka bagi semua sobat Bilas. Yuk ikutan kuisnya dan dapatkan job prize menarik yang akan diumumkan pada episode terakhir Bilas 2025. Caranya ikutan bagaimana? Sulit enggak? Mudah kok, tenang saja. Di bawah kolom deskripsi sudah ada link panduan untuk ikutan kuis, cara menjawab, dan informasi terkait kesempatan mendapatkan job prize. Demikian saya Citra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bilas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.